Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atmu boleh taretan. Nah, saat ini saya itu akan membuat suatu makanan yang bulat-bulat ditaburi dengan wijen. Ya, dia itu adalah onde-onde. Onde-ondenya itu saya akan buat spesial karena apa? Ini tuh sudah terbukti tanpa kempes dan menul-menul. Apa saja ya bahannya? Yuk kita langsung eksekusi. Nah, ini dia bahannya. Ada kacang hijau rebus, ada gula pasir, ada wijen, tepung ketan, tepung tapioka, 2 bungkus santan kara, dan juga baking powder. Yuk kita langsung eksekusi. Pertama, kita buat adonan kulit. Siapkan 500 gram tepung ketan, tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, 10 sendok makan gula pasir, lanjut lagi setengah sendok makan garam, dan juga setengah sendok makan baking powder. Lanjut diaduk rata dan kita sisihkan, karena kita akan membuat isiannya sebelum membuat kulitnya. Untuk isiannya kita menggunakan kacang hijau ya. Jika kalian ingin menggunakan kacang kupas tidak masalah, karena saya punya stoknya kacang hijau, jadi saya gunakan apa yang ada di stok dapur saja. Saya menggunakannya ini 200 gram kacang hijau yang mentah. Setelah direbus hasilnya akan menghasilkan sebanyak ini. Lanjut setelah rebus, karena ini sudah matang, kita tumbuk halus menggunakan ulekan ya. Jika kalian menggunakan kacang hijau kupas, kalian bisa menggunakan blender, atau ketika setelah direbus nanti kalian bisa tiriskan dan bisa ditumbuk seperti ini juga. Intinya isiannya itu akan lebih halus dan lebih empuk. Setelah halus langsung masukkan ke panci bekas rebusan tadi ya. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir, kemudian tambahkan setengah sendok makan garam, lalu 1 saset santan, sedikit air. Kita masak semuanya hingga dia itu kalis dan air yang tersisa itu habis. Gunakan api sedang ya, kita aduk terus, jangan sampai ada yang gosong, dan kita terus aduk sampai dia itu kalis. Kalau sudah kalis agak lengket seperti ini ya, hasilnya itu agak padat dan agak ngegumpel. Nah, ini dia yang sudah matang. Dia itu agak kalis ya, hasilnya itu kayak gini. Kita itu angin-anginkan sebentar sembari menunggu ini dingin. Bisa kita bulatkan menggunakan sendok makan. Nah, cara membulatnya yaitu dengan menakarnya seperti ini. Saya menggunakan 2 sendok dulu ya, karena ini tuh panas banget, habis baru selesai dari kompor. Jadi sebelum ke tangan kita harus membulatkannya melalui sendok supaya nanti lebih mudah. Kalau kalian ingin yang cepat, bisa kalian angin-anginkan terlebih dahulu supaya nanti bisa kalian langsung bulatkan menggunakan tangan. Sembari menunggu dingin, saya gunakan sendok ini untuk membulatkan si adonan isiannya ini. Kita bulatkan semuanya. Kalau saya menggunakan setengah sendok makan takar si isian ini. Ini tuh akan menghasilkan 38 buah isian. Setelah dingin nanti baru kita bisa bulatkan seperti biasa. Nah, setelah semuanya selesai, kita lanjut dengan membulatkan menggunakan tangan. Ini tuh hasil semuanya ya. Kita bulatkan pakai tangan supaya bulatannya itu padat dan sempurna. Semakin lama adonan ini tuh akan semakin dingin. Nah, pada saat dingin ini si adonan ini akan kalis dan tidak lengket di tangan. Ada sih lengketnya tapi cuma sedikit. Nah, pada saat dingin ini si bulatan ini gampang untuk kita bulatkan. Ini dia hasilnya. Ini hasil semua yang sudah dibulatkan ya. Ini tuh mendapatkan 38 isian. Kalau kalian ingin lebih besar silahkan, kalau ingin lebih kecil juga silahkan. Dengan porsi yang saya buat ini sudah lumayan banyak ya. Setelah semuanya selesai, kita sisihkan dan kita buat adonan si kulit ya. Kita lanjut ke adonan kulit. Masukkan 1 saset santan kara, kemudian ditambah dengan 3 takar dari si bungkusnya si santan ini. Lanjut kita masak hingga dia tuh mendidih. Gak mendidih pun gak masalah, asalkan ini tuh hasilnya agak panas atau hangat.
Selanjutnya kita ambil tepung yang tadi kita sisihkan, lalu kita masukkan sedikit demi sedikit air santan yang tadi sudah kita rebus. Sedikit demi sedikit ya, karena ini tuh panas banget, jadi hati-hati ya. Kita masukkan sedikit demi sedikit ini sampai sedikit agak menggumpal. Setelah sedikit agak menggumpal, bisa kita gunakan tangan untuk mengaduknya supaya lebih rata dan lebih mudah untuk kita kaliskan. Kita lanjut dengan menggunakan tangan ya. Kita haluskan dan kita kaliskan semuanya. Jika adonannya yang seperti ini tuh sudah kehabisan dari air santannya, kita bisa tambahkan air lagi ya. Kita tambahkan air panas sedikit, lalu kita masukkan sedikit demi sedikit lagi hingga adonannya itu menjadi kalis. Nah, ini saya tuh kekurangan air santannya ya, jadi saya tambahkan air panas lagi. Kenapa sih kok harus menggunakan air panas? Karena pada tepung ketan ini, jika kita menggunakan air biasa, hasilnya itu tidak bisa menyatu, tapi lebih kayak seperti endapan yang lebih pekat dan susah untuk kita atur. Jadi memang menggunakan air panas supaya hasilnya itu lentur dan mudah untuk kita haluskan atau kita lumat. Nah, ini dia ya hasil yang sudah kalis. Kita bulatkan sempurna dulu. Setelah itu kita bagi sesuai dengan banyaknya isian. Karena isiannya itu ada 38 isian, jadi kita buat dulu 38 bulatan-bulatan supaya nanti itu lebih gampang dan pas gitu untuk isiannya. Bukan bulatan-bulatan ya, tapi itu cubitan seperti ini. Itu hanya sementara supaya isiannya itu dengan si kulit itu sama banyaknya. Nah, setelah seperti ini, lalu kita langsung isi dengan isian. Kalau bisa dalam kondisi panas atau hangat ini segera untuk dieksekusi. Karena apa? Ketika dingin nanti dia itu akan mengeras dan susah untuk kita bulatkan. Jadi kalau bisa pada saat kondisi hangat segera untuk kita lakukan dan kita isi. Gimana kalau sudah dingin? Gak masalah, nanti saya kasih triknya ya. Setelah semuanya dibagi, lanjut kita buat si kulitnya ini dengan cara ambil satu adonan. Setelah itu kita pipihkan. Pada saat hangat dia tuh mudah ya untuk kita pipihkan seperti ini. Lalu masukkan si adonan isian, lalu kita tutupi dengan sempurna. Lanjut setelah itu kita bulatkan sempurna dengan seperti ini. Dengan kita membulatkannya seperti ini ya, sampai dia itu mulus. Pada saat hangat ini mulusnya itu gampang banget ya dan cepat. Setelah mulus tadi, kita langsung ambil wijen dan kita masukkan dalam mangkok yang berisi wijen. Kita baluri semuanya dengan rata. Setelah itu kita kepal-kepal supaya si wijen ini bisa menyatu dan bisa lengket, walaupun digoreng gak akan pecah atau gak akan meluber. Bagaimana kalau adonan sudah tidak kalis lagi? Nah, ini dia contohnya. Ini adonan yang sudah gak kalis lagi alias sudah mengeras. Pada saat kita pipihkan dia itu akan mudah hancur. Kita siasati dengan kita membasahi tangan kita, ambil beberapa sedikit air saja, lalu kita basahi tangan kita. Setelah itu kita lumatkan lagi si adonan kulit ini. Atau kita bisa langsung pipihkan. Nah, ini tuh kalau sudah kering, ketika kita pipihkan seperti ini dia itu akan pecah. Gak masalah ya, tetap caranya yaitu dengan memberi sedikit air supaya nanti pada saat kita membulatkan dia itu bisa tetap nyatu. Kalau masih kering bisa tambahkan air sedikit saja di tangan kita supaya nanti bisa kita membulatkannya dengan sempurna. Ini ya, ini tuh agak keras udah ya. Dan kita tambahkan air di telapak tangan, lalu kita langsung pipihkan dan kita masukkan isiannya. Kita tutup dengan sempurna. Kalau kayak gini tuh adonannya, karena ini pakai takaran tangan biasa ya, jadi maklum kalau ada adonan kulit yang kecil gak cukup untuk si isian. Gak masalah, kita ambil sisi yang lebih tebal, lalu kita ambil untuk menutupi si adonan yang kurang tertutup oleh adonan kulit tadi. Nah, lakukan itu semua hingga sempurna, lalu lanjut kita bulatkan seperti biasa.
Kalau nanti hasilnya itu masih kurang lembut, tetap bisa tambahkan air di telapak tangan ya, bukan pada adonan. Kalau pada adonan takutnya terlalu banyak gitu, nanti susah untuk dibentuk bulat. Nah, kita bulatkan ya, bulatkan dengan sempurna. Setelah itu, kalau bulatan ini masih kering, bisa kita tambahkan air di telapak tangan kita lagi, lalu kita bulatkan sekali lagi dan lanjut kita celupkan. Karena pada saat bulatannya itu sudah kering, pada saat kita masukkan ke wijennya itu gak akan nempel dengan sempurna. Jadi harus kita akali dengan menambahkan sedikit air di telapak tangan supaya bisa menempel dengan sempurna si wijennya tadi. Lakukan semuanya hingga selesai ya. Nah, ini dia hasil sementara yang sudah selesai. Setelah itu lanjut kita akan menggorengnya ya. Selanjutnya kita akan menggoreng hasil yang sudah selesai. Masukkan di dalam api yang sedang ya. Apinya sedang cenderung kecil, karena kalau terlalu panas dia itu akan cepat gosong. Kita goreng dengan terus diaduk supaya hasilnya itu matang merata. Kita goreng hingga matang ya. Ini tuh sudah setengah mengembang. Nanti hasilnya dia itu akan mengembang hampir 2 kali lipat dari awal kondisi mentah tadi. Nah, tips dan triknya, gunakan api sedang cenderung kecil dan gunakan minyak yang sedikit banyak supaya nanti hasilnya merata. Aduk terus ya supaya nanti meratanya itu dia itu gak hanya separuh tapi rata ke seluruh bagiannya. Apa sih ciri-ciri kalau dia itu sudah matang? Biasanya kalau saya itu dilihat dari warnanya. Warnanya kalau sudah kuning keemasan, kita itu bisa angkat dan bisa kita sajikan. Kalau kurang biasanya dia itu pada saat dingin akan kempes, tapi ketika benar-benar matang dia itu akan tetap kokoh walaupun sudah dingin, walaupun kita timpa dengan onde-onde yang lain. Nah, ini tuh sudah matang ya. Ini perbandingannya yang mentah dan yang matang. Ini hasilnya. Nah, ini dia ya perbandingannya. Nah, yang agak putih itu adalah hasil gorengan yang kurang matang. Dia tuh akan kempes walaupun baru saja kita tiriskan. Tapi yang warna kuning keemasan dia tuh akan lebih kokoh ya. Nih, ini dia perbandingannya. Yang sebelah kiri itu, yang sebelah kanan yang putih itu dia itu sudah agak banyak yang kempes ya. Tambahan lagi, ini tuh perbedaannya, ini yang kurang bagus dalam menggoreng dan ini tuh yang kuning keemasan yang sangat kokoh. Nah, dari bentuknya saja sudah kita kelihatan ya mana yang lebih kokoh dan mana yang lembek. Hasil gorengan yang kurang sempurna ini tuh hasilnya ya, dalamnya itu agak kurang mateng atau dia itu masih dalam keadaan lengket. Kalau hasil yang bagus, ketika kita merobeknya dia itu akan membentuk suatu lapisan yang berbeda dengan si isinya. Dia itu seperti kulit yang agak terpisah gitu, membentuk suatu ruang di dalamnya dengan si isinya. Nah, ini dia perbedaannya ya. Kelihatan ya, dari luar saja sudah kelihatan mana yang matang sempurna dan tidak. Ini tuh yang kurang matang, hasilnya agak sedikit menyatu dengan si isian, sedangkan yang matang sempurna dia itu akan dengan sendirinya seperti membentuk kulit. Itu saja tips dan trik dalam membuat onde-onde ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Dukung selalu saya dengan klik like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.